Halo, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang ilustrasi pengangguran musiman. Silakan menonton. Enak juga ya makan di sini ya. Enak bener deh, serius tuh. Oh ya, coba kita. Waduh, 32.000 lagi. Mahal nih. Buat makan besok. Udah tanggal Buat- tua lagi ya, aduh. Buat bayar kosan, laundry. Lah, Parah woi, ini. ini kita nih mau kerja apa ya buat nutupin itu biar bisa bayar kosan atau bayar makan gitu ya. Kira-kira kita kerja apa ya? Kuli boleh tuh, Andre. Kira-kira nih mana yang perlu kuliah, mana yang perlu tenaga ya? Kira-kira proyek mana ya? Mungkin proyek pembangunan rumah deh. Karena di RS ini kan banyak tuh. Mau nggak lu? Boleh juga sih. Ayo. Mas, Oh iya. apa mas? Mangga. Tadi saya dengar katanya bisa ini bangun rumah. Bisa. Oh jadi gini. Ada bisa dibantu. Ada. Jadi niatnya saya sama istri saya mau bikin rumah. Ya. Kebetulan katanya mas bisa ya? Bisa. Oh boleh. Kira-kira mau nggak nih kalau bantu bangun rumah saya? Oh boleh. Kira-kira rumahnya mau tipe apa kira-kira? Kan ada yang kecil, ada yang gede, ada yang tipe kayak kosan atau kayak Oh, kontrakan saya kecil, 2 Niatnya kamar. minimalis sih, minimalis. Minimalis ya. Bisa nih kira-kira? Bisa. Oh, boleh. Ntar besok kami survei lokasi dulu tapi. Oke. Jadi deal nih. Oke? Ya, gas lah. Yes. Oke. Jadi ini itu saya mau bikin rumah mas, bikin rumah. Oh, betul lokasinya itu. Iya, niatnya saya 2 lantai. Terserah konsepnya, yang penting minimalis aja, yang penting 2 lantai. Terus kalau bisa mas, istri saya pengen yang agak terbuka gitu biar ada angin masuk. Kira-kira berapa lama nih istri saya mas? Ntar dulu, saya hitung dulu ya. Lokasi yang ini dengan akses jalannya juga mumpuni ya. Lumayan memadai lah. Lumayan memadai. Agak Lima- strategis. Mungkin 5 bulan selesai. Oh, 5 bulan ya. Kalau dari mas arsitek sendiri nih udah ada konsep gimana gitu? Kalau dari saya sih, karena lahannya yang begitu luas dan mungkin strategis juga kan ada warung di sebelahnya. Saya rasa cocok ini untuk dijadikan rumah. Oh, oke. Berarti aman lah ya? Aman, boleh. Udah oke. Oh, saya sangat puas Pak dengan hasil rumahnya. Semoga di lain kesempatan kita bisa bekerja sama lagi. Jadi ini untuk pembayarannya saya bayar via cek aja ya. Boleh. Silakan ditebus di bank terdekat. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kalau perlu lagi komunikasi. Siap. Pak. Ya, habis kita kerja ini dapat pendapatan lumayan juga ya. Iya, Andre nih. Tuh. Sampai kapan men bertahan segini? Duh, habis ini kita kerja apa lagi ya? Kan muli juga nggak tiap bulan juga, cuma nggak tiap minggu. Nggak ada orderan. Juga, Andre. Pikiran lagi sih. Baiklah teman-teman, jadi tadi adalah video implementasi dari pengangguran musiman. Selanjutnya kami akan menjelaskan materi mengenai pengangguran musiman. Yang pertama ini dari pengertian pengangguran musiman sendiri. Menurut Hubrat pada tahun 2019, pengangguran musiman adalah para individu yang tidak bekerja dalam kurun waktu, umumnya berhubungan dengan peristiwa atau kondisi khusus. Menurut Fatwani pada tahun 2016, pengangguran musiman adalah kondisi non-produktif karena terjadi fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek yang menjadi faktor seseorang menganggur. Menurut Hong pada tahun 2011, pengangguran musiman adalah orang-orang yang tidak bekerja pada musim-musim tertentu. Nah, jadi untuk contohnya sendiri itu ada 3. Yang pertama, tukang bangunan atau proyek. Tukang bangunan atau kuli proyek bisa dikategorikan sebagai pengangguran musiman karena biasanya pekerjaan mereka sifatnya menunggu panggilan atau rencana pembangunan pada waktu tertentu. Beruntung bagi tukang bangunan yang laris dan selalu mendapatkan panggilan untuk mengerjakan proyek-proyek tertentu. Bahkan terkadang membuat
kliennya harus mengantri untuk mendapatkan jasanya. Namun tidak sedikit juga tukang bangunan yang setelah menyelesaikan proyek di satu tempat lalu harus menganggur sambil menunggu panggilan berikutnya. Yang kedua, ada petani. Sebagai negara agraris, banyak masyarakat Indonesia yang menguntungkan hidupnya pada sektor pertanian, salah satunya sebagai petani. Namun, petani merupakan pekerjaan yang cukup bergantung pada alam. Pada saat musim tanaman, petani akan sibuk untuk membuka ladang dan membuat bibitnya. Selain itu, mereka hanya perlu mengendalikan dan merawatnya sampai menunggu panen. Jika masa tanaman masih satu musim dengan panennya, maka pada musim berikutnya bisa jadi para petani akan menganggur. Misalnya, petani padi cenderung sibuk saat awal mulai hujan dan saat musim kemarau, sebab padi akan sulit tumbuh di tanah yang kering. Belum lagi saat terjadi berbagai resiko bencana alam, mulai dari angin puting beliung, wabah hama, kekeringan, dan sebagainya. Resiko-resiko ini bisa saja terjadi dan menjadi penghalang para petani untuk bekerja. Yang ketiga, ada nelayan. Contoh pengangguran musiman selanjutnya adalah nelayan. Nelayan termasuk salah satu pekerjaan yang cukup beresiko karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pasang surutnya air laut dan mata angin. Faktor-faktor tersebut bisa mempengaruhi jumlah hasil laut yang didapat saat melaut. Misalnya, angin yang berkurang dari arah tertentu bisa menyebabkan peceklik ikan. Itu ada dua poin. Yang pertama itu bagi individu dan yang kedua itu bagi negara. Bagi individu itu ada beberapa dampak pengangguran musiman. Bagi individu, baik pekerjaannya sendiri maupun keluarga atau lingkungan sekitarnya. Yang kedua itu seseorang akan kehilangan pendapatan dalam kurun waktu tertentu sehingga lebih sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga itu resiko kehilangan kemampuan dan keahlian tertentu karena sudah lama tidak biasa dalam kurun waktu tertentu. Yang keempat itu berkurangnya kesejahteraan individu dan keluarga, terlebih dari saat orang tersebut sulit mengatur keuangan dengan baik. Dan yang kedua itu ada bagi negara. Yang pertama itu tingginya angka pengangguran musiman juga berdampak bagi negara. Yang kedua itu tingkat kemakmuran masyarakat bisa menurun karena waktu-waktu seharusnya menjadi produktif justru tidak digunakan. Yang ketiga itu pendapatan nasional dari pajak berkurang karena seseorang yang menganggur mungkin tidak membayar pajak. Yang keempat itu perkembangan ekonomi akan lebih lambat karena tingkat kemakmuran dan pendapatan nasional juga menurun. Yang terakhir itu ketidakstabilan pada bidang sosial dan politik karena orang-orang yang menganggur bisa jadi akan melakukan hal yang bersifat kriminal. Selanjutnya ada cara mengatasi. Yang pertama bagi individu yaitu mengelola keuangan dengan bijak. Sebisa mungkin lebih bijak dalam mengelola keuangan, terlebih jika sudah berkeluarga. Misalnya dengan menyiapkan dana darurat untuk hidup selama 6 bulan, lalu mengutamakan kebutuhan dibanding keinginan, seperti membuat skala prioritas. Yang kedua, menjalankan usaha sampingan. Setiap individu yang terdampak juga bisa mencari dan menjalankan usaha sampingan ketika tidak dalam masa bekerja, misalnya berjualan di pasar atau menjadi tukang bangunan saat tidak bercocok tanam. Yang kedua adalah bagi negara. Yang pertama, memberikan pelatihan keterampilan lain, di mana negara bisa menyediakan pelatihan-pelatihan dengan berbagai keterampilan. Harapannya banyak pengangguran musiman yang mengikutinya dan setelah selesai dari pelatihan, mereka memiliki keahlian di bidang selain pekerjaan utamanya. Yang kedua, memberikan informasi lowongan kerja di sektor lain. Negara juga bisa memberikan lebih banyak informasi atau menyediakan lapangan pekerjaan di berbagai sektor. Harapannya para pengangguran musiman bisa mendaftar dan mendapat penghasilan sampingan. Demikian pemaparan ilustrasi dan materi Mengenai pengangguran musiman, terima kasih.